Tapi beneran lu hilang penglihatan karena alkohol? Betul. Lu minum apa sih? Gua bangun tidur yang kiri blank hitam, yang kanan blank putih. Gua di situ panik, teriak minta tolong ke nyokap gua. Nyokap gua bilang apa coba? Apa? Berisik lu, jangan teriakan malam-malam, orang lagi pada tidur, ngigo lu ya. Udah akhirnya di situ nyokap gua sama bokap gua bilang gini, oke dok, kalau misalkan bisa, ini mata saya buat anak saya. Yang kiri, nggak bisa bu. Glaukoma kalau udah buta, permanen seumur hidup sekalipun transplantasi. 25 Juli lunas BPJS, yang kanan masih bisa lihat. 30 Juli hari ulang tahun gue sendiri dok, bangun dari tidur, buta mata gue dua-duanya. BPJS udah lunas. Di awal gue, memang lah, gak nerima, menyesal ya kan. Tapi setelah gue jalani, gue terima keadaan, wah gift-nya banyak ya. Kalau gue gak buta, gue gak di sini dok. Oke. Kalau gue gak buta, gue gak jadi satu-satunya skaters tunanetra di Asia Tenggara. Tanya Dokter Richard. Aldino. Dr. Richard. Gue tuh penasaran ya. Apa ya? Ini video bakal ada manfaat nggak ya kira-kira ya? Enggak sih dok kayaknya. Enggak, gue tanya kayak gini. Lu kan mengalami kebutaan karena alkohol, ya kan? Kita bahas ini. Kira-kira yang nonton, yang minum alkohol, tobat nggak? Gue sih 6 bulan yang lalu dok ya, 6 bulan yang lalu gue live streaming di TikTok sih cukup membantu 100 orang lebih berhenti minum alkohol. Beneran? Iya. Sementara atau selamanya? Gue sih nggak tahu apakah beneran apa omongan doang. Cuman gue rasa kayak oh iya, gue aminin aja mudah-mudahan iya gitu. Oke, kita cerita fun aja ya di sini ya. Karena kan lu tadi kan kita sudah bridging dari awal, tanyakan apa aja gitu kan. Betul. Kita ngobrol biasa aja, gue nggak merendahkan lu sama sekali. Betul. Tapi kalau anda ini, bukan lu yang duduk di sini. Oke. Bintang tamu lain duduk di sini. Dan lu masih bisa ngelihat dengan baik. Lu nonton podcastnya. Apakah lu akan berhenti minum alkohol? Akan lah. Jadi gue dulu tuh kenapa sampai buta, karena di circle gue dok, itu gue tidak menemukan satupun teman gue yang kena efek buruk dari alkohol. Jadi terus gue minum. Tapi kan lu tahu kan bahwa alkohol itu efeknya jelek kan? Dari sekolah juga kita tahu, Bo. Iya. Rokok juga kita tahu, Bo, efeknya jelek kayak gitu. Memang. Tapi lu tetap ngerokok juga. Cewek tobrut juga efeknya jelek, dok. Jauh banget. Apa tadi apa tuh? Iya, ngerokok juga nggak? Gue ngerokok. Ngerokok juga. Tahu kan jelek kan? Oh tahu. Atau pas balik itu ada tulisannya gitu, manfaat merokok. Jadi kalau misalkan rokok membunuhmu, gue bantah dok ya. Rokok yang membunuh itu bukan rokok tapi Market Israel. Oke, jadi kalau menurut lu itu berguna? Kalau misalkan berguna dari segi gini dok ya, gua itu kan ini gua ngomong aja ya, gua kan disuruh untuk terapi ganja. Oke, ya, gua disuruh terapi ganja. Oke, kita ngomongin ininya dulu. Ganja ini kan sama-sama berasap. Cuman bedanya sama rokok, ganja bikin fly. Rokok bikin serangan jantung, gangguan kehamilan, dan lain-lain kayak gitu. Ya, cuman dari segi manfaatnya ternyata ini bisa untuk hal-hal yang medis atau yang lain lah. Udah banyak lah berita-beritanya gitu. Tapi kalau rokok sendiri kenapa dia tidak dianjurkan untuk dikonsumsi? Ya karena efek-efek buruknya itu tersebut. Nah, orang Indonesia semakin dilarang semakin gila. Sebenarnya bukan orang Indonesia sih. Psikologis manusia sih. Ya. Semakin dilarang itu semakin kepengen. Semakin kepengen. Makanya gue tuh setiap menyampaikan gue buta gara-gara alkohol, gue tidak pernah menuntun orang berhenti nanti buta kayak gue. Nggak pernah gue. Bahkan gue masih berteman sama teman-teman gue yang minum alkohol. Mereka minum di samping gue, mereka tahu gue buta gara-gara alkohol. Dan lu tetap minum juga nggak? Ya enggak lah. Ya enggak lah, kecuali yang tangkep, nah. Tapi beneran lu hilang penglihatan karena alkohol? Betul kan alkohol. Lu minum apa sih? Gue minum alkohol, tequila yang gue minum. Berapa banyak? Sehari seloki. Sehari seloki kan sedikit, Bro. Sedikit dong. Setiap hari? Setiap hari. Let's say gini aja. Kalau kita ngomongin dosa ya dok ya. Orang nyuri duit 1 miliar sama nyuri duit 100 ribu sama-sama dosa kan? Iya. Ya udah gue dikit sama-sama kena efek buruknya juga.
Oke, gue ngerti nih. Sama kayak kalau misalnya kita pakai skincare yang ada merkuri, ada yang 2 tahun rusaknya, ada yang setahun rusaknya, ada yang 6 bulan, ada yang sial, pakai 3 hari udah rusak. Nah, gue pengen nanya ke lu dok, itu tuh ini nggak sih tergantung maksud gue tuh muka orang tuh beda-beda nggak sih ketahanannya gitu? Maksudnya kok bisa ada yang sampai kena 3 hari, baru ada yang kena 2 bulan, 3 bulan, itu gimana? Kita tuh dilahirkan agak beda-beda oleh Tuhan. Jadi ada yang tahan banting. Ada yang kayak gini nih, kita minum racun nih, sama-sama minum racun nih, dosisnya sama nih. Ya mungkin gue matinya langsung kayak gitu kan, tubuh gue gak kuat, matinya langsung. Kalau lu mungkin kan 6 bulan dulu koma, baru misalnya meninggal. Atau ada orang juga nggak apa-apa, baik-baik saja, cuma muntah-muntah aja. Kan kita kan berbeda-beda dibuat oleh Tuhan. Ketahanan tubuh kita. Cuma ya jangan diuji. Tapi ada juga dok, teman gue, dia yang udah buta, matanya buta, terus sehari itu bisa ngeliat lagi, tapi masih minum sampai sekarang. Dia udah kena efek buruknya malah, tapi masih minum sampai sekarang. Banyak bro. Banyak yang ngerokok. Sudah tahu dia batuk-batuk, sesak napas, bengek sudah. Masih ngerokok. Masih dok, termasuk gua. Tapi gua gini, gua itu gua bukan perokok yang aktif banget, itu harus banget. Gua paling cuman 3 isep, 4 isep, kayak tadi tuh sebelum sini gua ngerokok dulu. Udah. Kapan lu kehilangan penglihatan lu kapan? Oke, kalau ngomongin kapan penglihatan gua hilang itu sebenarnya bertahap nih dok, ada 2 tahap nih. Yang pertama 2016 yang kiri, yang kedua 2018 kanan. Oh, beda 2 tahun? Beda 2 tahun. Oke. 2016 yang kiri buta masih minum gua. Total yang kiri ini langsung total. Penyebabnya gini dok, gua waktu pas buta yang kiri ini 2016 itu beres mandi. Butanya beres mandi, di subuh harinya di hari itu gua habis clubbing. Pulang ke rumah di sore hari, masuk WC, mandi, tiba-tiba pas andukan yang kiri langsung black out sampai sekarang. Dan gua bingung. Keywordnya apa di Google? Masa habis mandi mata kiri buta, nggak nemu. Nggak nemu. Terus gue anggapnya, iritasi aja. Gue anggapnya cuma iritasi. Lu nggak ke dokter? Kagak. Lu yang gila lo ya. Karena gue seketika dokter, seketika. Dan gue nggak ngalamin kayak sakit, pusing, mual, muntah. Enggak. Tapi nggak ke dokter gitu? Enggak sama sekali. It's not a big deal for you? Iya. Karena gue ngerasa ini iritasi doang. Iritasi, gue tetap ngejalanin aktivitas. Nah, 2017 yang kanan kemasukan debu gue kucek. Kan kucek ketutup nih, gini kan, ketutup. Ini melek kan, gelap. Baru sadar di situ. Ternyata mata gue yang kiri udah nggak ngeliat setahun nih. Ke dokter baru di situ. Kocak lu ya. Terus apa kata dokter? Kata dokter, ini mata lu yang kiri, mata kamu yang kiri udah nggak bisa ngeliat lagi total permanen seumur hidup sekalipun ditransplantasi mata. Oke, penyebabnya apa dok? Kata dokter, ini penyakitnya glaukoma. Penyebabnya bisa dari diabetes, hipertensi, sama alkohol. Saya dari apa? Kita tes dulu ya darah kamu, siapa tahu dari diabetes. Diambil darah, ternyata nggak ada diabetes. Dari hipertensi mungkin dok, nggak juga. Terus dari mana dok? Nanti kita observasi ulang. Belum dikasih tahu gara-gara alkoholnya. Belum sama sekali. Jadi gue, di situ gue udah mulai stres tuh. Gue udah mulai stres, gue udah mulai depresi, kok kenapa harus gue ya? Terus penyebabnya apa? Udah mulai kepikiran dan gue nggak ngomong ke orang tua gue. Gue bingung ngedeliverynya ke orang tua gue gimana. Karena bener-bener seketika mendadak dan mata gue waktu itu masih bener-bener kelihatan kayak normal. Ini nih udah agak sayo dikit nih. Yang kiri. Dulu mah bener-bener normal banget nih, walaupun yang ini total buta. Oke. Dan tetap minum? Tetap minum. Enggak, 2017 sudah berhenti. 2016 ke 17 sebelum gue ke dokter masih minum, tapi 2017 itu pas divonis glaukoma udah nggak minum gue. Udah nggak minum. Oke, Pak, berarti gue koreksi ya, penyebab kebutaannya adalah glaukoma. Oke, penyebab glaukomanya bisa jadi adalah alkohol. Oke, itu harus dikoreksi tuh sebenarnya. Karena glaukoma bisa juga terjadi karena keturunan, bro. Bisa, memang genetika kan. Cuman waktu itu dokter yang megang gue itu bilang gini katanya, kalau misalkan dari genetika itu di bawah usia 18 tahun. Cuman kalau misalkan yang udah kayak gue kan, waktu itu udah umurnya di atas 18, udah 20-an tuh. Nah ini bisa jadi ada faktornya nih, kalau nggak dari diabetes, hipertensi, ya alkohol. Cuman waktu itu dokter mau observasi ulang dulu, dari apa penyebabnya. Dan sampai sekarang nggak dikasih tahu observasi? Udah dikasih tahu. Jadi 2017 itu gue nggak langsung percaya ke dokter itu. Gue second opinion dulu lah. Oke. Nah, datang ke 5 dokter dan semuanya, kelima-limanya bilang, iya, ini glaukoma. Oke. Gue tanya penyebabnya,
Mereka belum ada yang mau untuk ngevonis gue kena karena alkohol. 2018 baru sama dokter Andika tuh Cicendo. Wah. Dan lu di tonometri nggak sebelah kanan lu? Ya, yang sebelah kanan tonometri apa dok? Dicek tekanan juga. Oh iya, dicek tekanan. Tekanan gue yang kiri itu waktu pas udah nggak ngelihat masih stabil tuh, masih nggak stabil sih, udah masih di atas 20, 21, masih di angka segitu. Oke, yang di sebelah kanan dia ada bilang juga nggak glaukoma juga? Enggak, yang kanan waktu itu masih banget bisa ngelihat. Yang kanan ini masih Tapi banget tidak bisa dicek. Dicek juga, dokter bilang ini yang kanan masih oke ya, penglihatan masih 98%, tapi operasi. Bingung nggak gue? Bingung gue, yang buta yang kiri disuruh operasi yang kanan. Oke, kenapa disuruh operasi? Karena kata dokter, glaukoma ini kan sifatnya progresif. Dia kalau misalkan nggak dioperasi, takutnya menjalar ke yang masih bisa melihat. Oke. Nah, kenapa dioperasi yang masih bisa ngeliat, kata dokter, itu untuk mencegah ketika nanti yang kiri ini menjalar ke yang kanan, tekanannya, itu langsung keluar tuh. Trabek, operasi dikasih parit 0,5 mili di bolong. Oke, dan lu operasi nggak? Nggak, belum. Gue nggak mau. Kan gue ngeliat tuh simulasi operasinya, dok kagak mau, mata di black-black. Orang gue normal, gue bilang. Gak mau. Terus dokter bilang, ya udah pakai obat tetes mata, continue, nggak boleh putus. 2018, gue putusin, stop pakai obat tetes mata dari 2017 itu. Karena gue rasa nggak ada perubahan. Yang kiri tetap buta, yang kanan gitu-gitu aja. Oke, dan setelah lu stop? Setelah gue stop, nggak lama lah. Januari lah, 2018 Januari, gue tepatnya kurang tahu ya dokter. Gue bangun tidur, yang kiri blank hitam, yang kanan blank putih. Gue di situ panik, teriak minta tolong ke nyokap gue. Nyokap gue bilang apa coba? Apa? Berisik lu, jangan teriakan malam-malam, orang lagi pada tidur, ngigo lu ya katanya. Padahal gue bilang, mata Dino buta apa, tolongin, ngigo nih anak nih. Lu kocak ya. Cuman di situ gue nangis kan dong, nangis merem, gue nggak berani buka mata tuh, merem ya sekitar 15 menitan atau lebih lah gue nangis, buka mata, yang kanan bisa ngeliat lagi. Tapi pusing, dung, ngeliat objek tuh ada 3, kebayang gitu. Oke. Di situ gue langsung, Mama tadi no yang kiri buta dari 2016, yang kanan ini baru tadi blank putih. Mama nggak percaya no, jangan bohongin orang tua. Oh, nyokap gue bawa bohong nih. Lu sering bohong sih. Kagak. Gue bohong kalau waktu masih SMA doang, duit SPP doang dong. Tawa, berarti dia juga tuh. Nah di situ akhirnya gue bilang, demi Allah mata Dino yang kiri buta dari 2016, yang kanan baru tadi. Tapi sekarang yang kanan bisa lihat lagi. Di situ nyokap gue langsung percaya, meluk gue, nangis, kenapa bisa. Paginya langsung dibawa ke Cicendo. Nah disinilah semuanya terbuka akhirnya. Dan gak sempat dioperasi? Anjir, ntar dok. Itu miris banget dok sebetulnya. Jadi waktu pas 2018 itu pagi gue ke Cicendo, dokter langsung ada riwayat medis gue 2017 dong. Ya kan? Ini Dino kena glaukoma dari 2016 ya, dia mengaku yang kiri nggak ngelihatnya, dan sudah diobservasi ternyata dia ini belum diketahui apa kena penyebab glaukomanya. Orang tua gue kaget. Kok udah ada riwayat medis anak saya di sini dok? Anak saya baru bilang ini, Dino nggak pernah ngomong ke orang tua. Nggak pernah dok, gue bilang. Kenapa? Diem doang. Gue nggak ngomong apa-apa di situ. Udah akhirnya di situ nyokap gue sama bokap gue bilang gini, oke dok, kalau misalkan bisa, ini mata saya buat anak saya. Yang kiri, nggak bisa bu. Glaukoma kalau udah buta, permanen seumur hidup sekalipun transplantasi. Oke, yang sebelah kanan? Yang kanan kata dokter, ingat tadi gue bilang apa, 2017, 98% kan? Dokter waktu itu bilang sisanya 68% yang kanan. Progresif bener dia. Ternyata menggerogoti. Nggak bisa dioperasi? Dioperasi bisa, tapi hanya untuk mempertahankan penglihatan yang tersisa. Oke. Dan lu nggak lakuin? Harusnya gue lakuin. Tapi? Harusnya saat ini gue masih bisa ngeliat sebelah mata. Dok. Tapi? Dan harusnya gue masih bisa untuk menjalani kehidupan dengan mata gue yang sebelah. Tapi, waktu itu dokter Andika bilang gini, maaf ya, ini karena dia nggak ada dari hipertensi dan diabetes. Dino jujur, Dino pernah minum alkohol nggak? Ini dia dokter glaukoma spesialis Asia Tenggara nih, namanya dokter Andika. Ya, dia langsung bilang gini ke gue, minum alkohol nggak? Iya dong, minum. Oke, dia langsung bilang, ini glaukoma triggernya dari alkohol. Kita observasi laboratorium, ternyata di mata gue tuh ada sisa uap alkohol. Oh iya? Ngembun gitu. Dan itu yang grogotin saraf mata gue dan serabut mata gue jadi mati dok. Kata dokter Andika,
ini yang kanan udah harus segera dioperasi. Saya khawatir kalau nggak operasi hari Rabu, gue inget Senin periksa, Rabu suruh operasi. Kata dokter Andika, kalau minggu depan nggak operasi, saya khawatir yang kanan sama kayak yang kiri. Panik dong. Nah, di situ dokter Andika menganjurkan gue pakai BPJS. Pakai BPJS. Oke, udah beres segala macem, ke counter BPJS, ada tunggakan 5.700.000. Di sini yang mirisnya dok. Gue udah nggak ada duit. Orang tua juga nggak ada duit. Penampilan gue aja yang kelihatan punya duit. Nah, akhirnya di situ berusaha dong untuk mempertahankan yang sebelah ya dok ya. Minjem gue ke teman-teman gue. Gue dulu waktu kerja di Telkom, gue tuh paling sering banget masukin teman-teman skateboard, komunitas, tongkrongan gue untuk, ayo kerja lo daripada nganggur. Gue masukin tuh semua mereka tuh di teknisi lapangan. Mereka udah ada yang megang di Sumatera dok, udah ada yang jadi admin, udah bahkan jadi pelanggan tetap Telkom. Gue datengin atu-atu untuk minjem 5.700.000, gak ada yang minjemin. Gak ada yang minjemin. Orang tua gue minjem ke orang terdekat pun gak ada yang minjemin. Sampai ada bahasa kayak gini, lo minjem ke gue, kan nama ibu gue kan dipanggilnya kan Enca. Lo minjem ke gue, Cah, bisa nggak balikinnya? 5.700.000 doang. Di situ gue akhirnya, udah mah. Mama nggak usah gitu-gitu lagi, minjem-minjem lagi. Nggak usah. Dino bisa kok. Di situ gue coba menguatkan diri gue sendiri, dok. Gue terima itu semua. Padahal tiap hari gue tuh ngalamin penglihatan gue yang kanan ini makin sempit, pelangi, ngelingkar di cahaya lampu, pusing, nyut-nyutan. Gue tahan. Gue gak pernah ngeluh pada saat itu. Karena gue gak pengen ngeliat orang tua gue gak dipinjemin lagi cuman gara-gara gue. Mereka harus nginain diri mereka. Sampai bokap gue nangis. Minjem duit. 5.700.000. Cuma 5.700.000. Doang. Dan lu tahu dok apa yang terjadi? Nih, gue kan tinggal di rumah almarhumah nenek gue. Tanggal 25 Juli, rumah laku. Rumah laku nih. Nah, bagian untuk ibu gue, dia lunasin untuk bikin BPJS, sama untuk bikin paspor gue. Operasi. Kalau Dino nggak berhasil di Indonesia, kita ke Penang, Malaysia, kalau nggak Thailand. Kata nyokap gue. Oke, mah. 25 Juli lunas BPJS, yang kanan masih bisa lihat. 30 Juli hari ulang tahun gue sendiri, dok. Bangun dari tidur, buta mata gue dua-duanya. BPJS udah lunas. Kalah di waktu ya. Di waktu. Kalah di waktu. Itu tadi glukoma dia ternyata memang benar-benar progresif. Dan dia kan punya julukan glukoma ini si pencuri penglihatan. Iya, maksud gue tuh ini sebenarnya bisa disembuhin gitu kan, bisa dicegah gitu kan. Betul. Tapi ya karena satu dan lain hal, lu juga nyepelehin dari awal gitu kan, akhirnya terjadi seperti ini. Betul. Nah, di sini kenapa gue itu, ya menyepelekan lah gitu dok ya mata gue. Karena gue ngerasa beban hidup gue, beban orang tua gue pada saat itu tuh udah banyak banget. Kalau gue tambahin ini, tambah pikiran mereka, mau kayak mana mereka nanti? Gue telan sendiri. Lu udah bisa terima keadaan? Pada saat itu saya nggak bisa lah dok. Hari pertama gue buta, pikiran gue gimana caranya gue bunuh diri. Terus? Ya, lu bayangin aja, aktivitas gue aktif banget, main skateboard, main motor trail. Gue tuh paling enak banget ngeliat pemandangan kalau di atas gunung, dok. Tiba-tiba mata gue buta, ngapain lagi hidup? Ngapain? Malam gue ngerangkak ke balkon rumah, ngerangkak. Badan gue nih udah tinggal jatuh, 70% badan gue tuh udah beginilah nih. Hati sama pikiran gue ngomong, ya kalau lu mati, kalau lu makin cacat. Lu kok lu masih ngelawak, lu mau bunuh diri aja ngelawak. Lu tau ketinggiannya gak? Kan rumah gua dong. Coba ngerepotin bokap nyokap ya. Iya. Gue takutnya jatuh kagak mati, nambah cacat ya. Jadi deh matinya. Kata malaikat Israel, ya udah siap-siap ini gue pengen cabut. Batal jadi. Batal, gue gak jadi bunuh diri di situ. Dan gue melewati hari-hari gue dengan keterpurukan selama 2 bulan. Nah, tapi 2018 akhirnya gue operasi mata yang kiri, 2019 operasi mata yang kanan. Ya, dan tidak membawa perubahan kepada mata untuk kembali melihat. Tetap gelap. Dokter kan udah bilang, kalau udah buta ya buta. Dulu mata gue nih dok, waktu pas tekanannya udah di 50 yang kiri, yang kanan udah di 62. Kayak mata sapi segini nih, gedenya nih.
Sampai sini nih gede. Lu kata dokter kalau nggak dioperasi bisa meletus dor balon hijau. Ini sama kayak kasusnya Bang Kurnia Mega ya? Kalau dia kan papilledema, kalau gue glukoma. Oh. Beda penyakit, cuman sebabnya sama karena alkohol. Karena alkohol. Coba dia ngakuin. Lu minum apa sih tequila? Tequila. Iya, tequila apa? Aduh, gue nggak tahu deh. Pokoknya yang kadar alkoholnya itu 40%. Itu tuh yang seloki itu harganya 350.000. Kecil sekian. Gue nggak tahu dok. Gue nggak suka minum alkohol dokter. Nah, gimana? Terus kalau lu nggak suka kenapa lu minum, ya kan? Iya. Nah, gue jadi minum alkohol itu karena lingkungan diskotik dok. Dan kenapa gue datang ke diskotik? Gue suka sama hiburannya. Oke. Sedangkan di diskotik kan kagak ada tuh. Teh sisri, teh gelas tuh nggak ada. Gue nggak ada. Ya gue nggak mau harus minum yang ada di situ dong. Iya, oke. Nah, yang menurut gue paling masuk adalah tequila. Walaupun ya gue nggak suka minumnya. Hiburannya lucu loh. WC itu dipakai ngantri bukan buat buang air kecil, buang air besar, buat muntah. Orang ngantri itu buat muntah loh. Orang ngobrol teriak-teriakan, lucu banget itu dok. Tapi lu doyan? Doyan gue sama hiburannya itu. Doyan, sampai minum? Sampai minum. Tapi ya cuma seloki. Gue gak pernah sampai yang cut off. Masa sih cuma seloki? Seloki doang. Seloki doang gue minum. Tapi setiap hari? Tapi setiap hari. Ya seminggu bisa 5 kali, 4 kali lah. Gue kalau misalkan minum sampai tepar di diskotik, dibungkus tante-tante gue. Jadi gue pengen tanya dengan lo, penyesalan lu terbesar itu ada di mana sih sebenarnya? Penyesalan gue kenapa butanya baru-baru sekarang sih nggak dari dulu. Lo nyesel gak sih minum alkohol? Ya iyalah dok. Sekarang nggak lagi? Sekarang udah enggak lah. Tapi kan minum juga nggak merubah apapun. Oh betul. Sampai ada yang anjing nge-DM gue ngomong gini, keren banget bang. Dia orang buta nih, keren banget bang lu bang. Lu buta gara-gara alkohol, gue buta aja masih minum alkohol, bego. Lu dia buta nambah-nambah dosa lu. Iya memang walaupun udah mentok lah nih gue ya. Tinggal minum lagi aja deh. Cuman kan gue udah dapet di titik dimana alkohol ini tuh menyebabkan mata gue buta. Iya. Sebenarnya alkohol itu mempercepat terjadinya glukoma, memperparah terjadinya, induce, ya memicu terjadinya glukoma, sama mempercepat keparahan dari glukoma sendiri. Gini dok, terus ada juga banyak yang komen ke gue kayak gini. Nggak semua orang minum alkohol buta. Kok lo bisa baca komentarnya? Oh iya ya. Anjir ketahuan gue pura-pura buta. Kan ada voice over dokter. Anjir. Jadi ada yang bilang gini ke gue. Gak semua orang minum alkohol itu buta. Betul. Dan gak semua orang yang minum alkohol mahal itu buta. Betul. Sorry gue singgung dikit. Icang lu tau kan dok? Lu pernah undang ke sini kan? Iya. Nah kan? Sorry. Gini, dia butanya bukan karena minum alkohol. Tapi dia buta karena orang yang nyongkel matanya dia itu terpapar alkohol. Iya, dia juga terpapar alkohol juga. Iya kan? Jadi sebenarnya alkohol itu bahaya. Bahaya. Kalau nggak diri lu yang kena efek buruknya, lu kena efek buruk dari orang lain. Atau lu yang ngasih efek buruk ke orang lain. Tahu kan itu almarhumah tuh yang cewek tuh yang mantannya si Gaga, tahu kan? Iya kan? Tahu kan? Yang lumpuh itu? Karena alkohol juga. Iya, kecelakaannya karena alkohol kan? Iya. Mabuk tuh. Pacar Ronald Tanur meninggal. Alkohol juga. Jadi, tapi kenapa orang tetap tahu, orang tetap minum ya? Mau tau nggak dok? Mau tau nggak kenapa? Ini ranah agama aja ya. Ini ranah agama. Ternyata iblis tuh dakwah terbesarnya itu buat menggoda manusia lewat alkohol ternyata. Hah? Yes. Iblis tuh waktu diperlihatkan sama Nabi Muhammad wujudnya, itu dia pakai rompi dan di saku kiri kanannya tuh ada minuman warna-warni. Ditanya sama Nabi Muhammad, itu minuman apa? Ini minuman khamr yang memabukkan dan menyesatkan umatmu. Dan orang, ini di hadis Nabi Muhammad ya dok ya, orang yang dia mati sebelum dia bertobat habis minum alkohol, di akhiratnya dibangkitin dalam keadaan buta dan bertaring. Untung gue udah dibutain di dunia. Kalau di sono kan gimana? Udah rame banyak orang. Itu dari segi agamanya. Dan kenapa kok masih
diiniin. Nih dok, orang-orang Indonesia yang gue tahu sekarang ya, anak-anak muda sekarang, itu mereka tuh bener-bener ngiblatnya tuh ke barat. Mereka tuh ngelihat kayak alkohol, orang barat aja minum nggak apa-apa kok. Ini gue cerita kayak gini ya. Gue nggak pernah minum kok. Ya. Sampai bukan sekarang. Gue nggak pernah minum sampai umur gue kayaknya 30 tahun deh. Oke. 30 tahun deh. Tapi memang di mindset gue kan dari kecil kan diajarin tuh hidup sehat. Bonyok itu kayak ya ngajarin ngerokok aja tuh nggak mau kayak gitu, punya kan nggak boleh kan gitu kan. Tapi memang ada stigma yang ada di otak gue kayak gitu, punya bad boy itu keren kayak gitu kan. Kalau cowok itu kayak ngerokok pap kayak gitu, punya keren gitu. Walaupun gue nggak suka kayak gitu punya kan. Terus kalau kayak minum alkohol tuh jantan, macho gitu kan. Terus udah nih umur 30-an, gue pertama kali diajak temen nih. Pertama kali diajak temen nih. Minum waktu itu, muka lagi ketahuan. Kan dulu kan belum ada duit ya. Belum begitu inilah ya. Belum kenal juga dan nggak tahu juga kan. Minum kan gila sengak banget. Pedes banget. Gue tuh tanya-tanya apa enaknya sebenarnya ini. Nggak tahu gue apa enaknya. Terus gue dikasih kayak kan dikasih gitu. Kok orang bisa bedain kayak gitu punya? Gue nggak bisa bedain bu. Gue nggak bisa bedain kayak gitu. Dan sampai umur berapa ya? Udah lama kayak gitu punya. Gue kan coba sok happy lah gitu kan, sok biar sosial lah gitu biar kelihatan keren ya. Gue masih nggak ketemu sebenarnya enaknya. Dok, gini dok. Lu tanya deh ke orang-orang yang bilang dengan alasan gue minum alkohol itu karena buat mikir. Gue minum alkohol itu biar ada ide. Biar hilang pikiran. Emang beneran jadi hilang pikiran abis mabuk kan? Gimana deh? Lu alasan buat mikir, hilang pikiran buat mikir. Tapi kalau ditanya ke orang yang minum ya. Ya ada manfaat alkohol. Selain bersihin luka kalau di rumah sakit. Ya itu doang. Itu doang. Manfaat alkohol. Kalau misalkan, sorry banget. Di Islam, babi kan haram. Itu dalam waktu tertentu masih boleh. Masih boleh makan babi. Tapi kalau alkohol, bos, ada air yang lain nggak adanya air, masih ada air hujan. Nggak adanya air, masih ada air sungai. Masih ada air laut. Terus kenapa kita minum ya? Nah itu dia. Tadi gue bilang kalau di agamanya emang dakwah terbesarnya iblis itu untuk menggoda manusia lewat alkohol. Karena dari alkohol ini dok ternyata itu bisa include lu ngerapel ngelakuin hal-hal buruk tuh sekaligus. Habis mabok, pakai cewek. Takut ceweknya hamil, bunuh. Habis mabok, pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Sok jago. Gangguin orang. Oknum-oknum ormas tuh banyak tuh. Mukul istri. Ya? Mukul anak. Gue tahu tuh siapa tuh. Tangkap dulu lah bolanya. Make orang. Banyak. Apa manfaatnya ya? Lo ini deh, pernah ada yang ngomong nih ya, Dokter Tirta. Dia ngomong gini, 2 gelas wine bisa melancarkan peredaran darah. Ini pikiran gue ya. Anjir dokter kok ngomong gitu sih? Gue sampai nih Tirta nih. Sampein, kasih tahu. Gue pernah nge-stage videonya dia kok. Terus ada juga yang bilang gini, lu tahu anaknya anak almarhum Uji Abizar? Nah dia ngomong gini di Densu. Gue bilang ke teman-teman gue, bro, lu nggak apa-apa minum. Tapi awali pakai bismillah. Goblok, gue bilang. Lu nganjurin. Tapi kan luar negeri kan memang untuk ngelancarin peredaran darah. Oke dok, oke lah. Kalau iya ya, oke. Tapi lu tahu kan, netizen Indonesia, hal yang harusnya fungsinya untuk melancarkan peredaran darah, judge-nya kan 2 gelas wine. Ingat ya, 2 gelas wine. Tapi akhirnya mereka anak-anak muda apa? Semua diminum. Sebotol. Bukan cuma sebotol. Jenis lain diminum dengan bawa pembenaran. Itu dokter Itaji ngomong 2 gelas wine. Wine, bukan Amer. Wine, bos, bukan tuak. Tapi itu yang jadiin pembenaran untuk mereka. Tuh dokter Aji ngomong gitu. Iya. Gue disclaimer dulu deh sebelum gue dihujat. Karena lo tau gak sih gue salah satu pemilik ini? Apa ya? Holy Wings Group. Tahu.
Ya kan? Ya, biar gue nggak ngomongin Muna aja sih soalnya. Gini, Dok, ada yang nge-DM gue semalam gini, Bang, gue ini supplier minuman yang di diskotik. Setelah gue ngedenger podcast lu ngobrol, lu ceritain tentang pengalaman hidup lu, gue bulet untuk resign dari situ. Bener ya, kalau lu udah resign kabarin gue. Oh, lu jadi sekarang jadi pendakwah untuk orang berhenti minum alkohol? Ya itu gimana mereka menerimanya. Gue hanya menyampaikan apa yang gue alami. Kalau misalkan mereka mau ngambil itu, ini adalah bentuk sayangnya gue ke kalian. Gue nggak pengen kalian tuh ngalamin apa yang gue alamin. Yang sedih. Sama sih, gue juga nggak akan keluar dari mulut gue kayak, walaupun gue punya klub ya, walaupun gue punya Holy Wings Group, nggak mungkin gue keluar dari mulut gue minumlah alkohol sebanyak-banyaknya, itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Tetap sebagai seorang dokter pasti akan menyarankan ya kurangin atau hindarin alkohol. Kalau kalian tanya dengan aku kenapa aku ambil Holy Wings Group ya karena it's a business ya. Dan aku melihat sebagai pebisnis, aku melihat ini adalah suatu hal yang cukup menjanjikan secara bisnis. Boleh dong aku berbisnis dan bisnis ini juga diperbolehkan di Indonesia kayak gitu punya, sehingga aku chip in. Tapi bukan artinya aku mendukung orang-orang untuk minum. Iya gitu. That's good. Aku juga sometimes ya sosial lah ya, social drink kayak gitu punya, tapi seadanya aja sih. Aku nggak pernah sampai macem-macem sih. Ajaklah Dok Hollywood. Lu masih udah ajak. Wah, ada sih. Gue stand up kan, gue buta gara-gara alkohol nih. Gue stand up depan orang-orang yang lagi mabuk. Ih, lucu. Lu lihat di mata gue nih. Lu masih mau minum? Gua security. Dan ada teman gue bilang gini, Din, ini gue lagi minum alkohol, Din, aman kan? Lu nggak apa-apa kan? Kata teman gue nih sebelah gue nih. Sejak kapan Tuhan lu gue? Lu minum aja. Yang larang lu minum kan gue Tuhan. Minum aja. Itu pilihan lu. Kalau bisa balik lagi waktu, lu bakal berhenti minum gak? Kalau gue tahu akan ada efek bakal bikin buta ataupun penyakit di tubuh, gue akan berhenti, Dok. Oke, gue tantang lu sekarang. Lu masih ngerokok gak? Masih. Oke, gue kasih tahu lu. 10 tahun dari sekarang, lu bisa kanker paru. Gue bakal berhenti ngerokok. Sekarang lah pentingnya berarti. Gue akan berhenti ngerokok kalau misalkan gue udah diajak ke Holy Wings. Din, gue tuh sering ngomong dengan orang loh. Orang itu berhenti ngerokok, orang itu berhenti minum alkohol itu biasanya karena 2 hal. Nah, kalau nggak cinta, sakit. Setuju gue. Kalau lu punya pacar, pacar lu bilang, aku nggak suka, atau istri lu bilang nih, papa atau anak lu nih, papa, kok mau rokok sih, aku nggak suka. Kita bisa lo berhenti ngerokok loh. Itu karena cinta. Kalau ketemu pacar nih cewek kayak gitu punya, naksir, cinta banget kayak gitu. Tuh, gue nggak suka sama lu karena lu ngerokok. Lu bisa berhenti ngerokok. Karena untuk ngedapetin dia, itu namanya cinta. Istri lu bilang, kita cerai aja daripada kayak gini punya. Karena lu ngerokok. Lu berhenti ngerokok untuk mempertahankan rumah tangga lu. Itu namanya cinta. Betul sekali. Tapi gue benci sama rokok, maka dari itu gue bakar. Tapi ada yang kedua, bro. Ya, kalau misalnya cinta tidak dapat menghentikan rokok dan alkohol, maka sakit mampu menghentikan itu. Contohnya nih, lu masih ngerokok kan? Lu tahu kan bahaya rokok kan? Tahu. Dengan sangat jelas dong. Tahu dong. Ada di kotaknya kan? Ada, tapi gak gue lihat. Iya, tapi lu nggak lu nggak lihat atau nggak bisa lihat. Tapi lu sebelumnya bisa lihat kan? Iya. Tapi lu tetap ngerokok kan? Oke. Padahal lu tahu kan bahayanya kan? Tahu. Tapi kalau misalnya hari ini dokter bilang lu kena kanker paru stadium 1, dan kalau lu terus ngerokok, lu akan stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Lu akan berhenti kan? Nah, pertanyaan gue sama lu sekarang. Lu sudah kena nih, hilang penglihatan karena alkohol. Gue sudah bilang nih, entar lagi lu akan kehilangan paru-paru lu karena rokok nih. Berarti antara dua nih, lu mau berhenti karena cinta atau mau berhenti karena sakit? Gue masalahnya kalau pengen berhenti ngerokok, kasihan pemerintah nanti pajaknya nggak jalan dari gue. Alasan lo. Makanya gue dari awal berpikir kayak podcast ini ada faedah gak sih? Gue juga lagi rame di X nih, Dok. Ya, video gue diambil, masukin ke X. Terus banyak yang komennya tuh kata si Arbi, ini dia ngaku-ngaku aja minum yang mahal, padahal dia minumnya oplosan. Dia ini minum yang oplosan, biar kelihatan keren aja bilang waktu di Om Ded minumnya yang mahal. Tequila gitu.
Anjing gue bilang. Lu kalau ngomong kayak gitu, anggaplah sekarang gue minumnya oke yang oplosan. Oke yang oplosan, gue balikin lagi tadi kata-kata Dr. Richard. Lu akan tetap berhenti minum, lu akan tetap minum alkohol terus setelah tahu gue buta gara-gara alkohol, atau lu pengen kena dampak buruknya dulu. Silahkan pilih, hidup adalah pilihan, life is choice. Jadi, kalau lu pengen ngerasain efek buruknya dulu, biasanya memang manusia itu bakal berhenti melakukan sesuatu yang buruk kalau dia udah ngerasain efek buruk itu sendiri. Tapi gue pengen tanya ya, alkohol itu nagih gak sih sebenarnya? Enggak dok, kagak nagih. Orang pahit. Kalau rokok itu nagih kan? Rokok iya. Nagih ya? Betul. Kayak kalau misalnya nggak ngisep itu, nggak ngerokok itu kayak ada sesuatu hal yang pahit ya mulut ya? Ya. Bener ya? Gue nggak ngerokok nih soalnya, jadi gue nggak tahu. Tapi kalau alkohol tuh nggak nagih. Apalagi kalau habis makan. Waduh, wis mangan ora udut enek, bos. Tapi kalau alkohol tuh enggak. Kalau alkohol mah kagak, Dok. Terus kenapa orang mau ngulang lagi? Tadi yang lu bilang itu lifestyle, gaya hidup orang-orang. Pertama ke diskotik kan, terus biar kelihatan keren. Betul, terus ke Holy Wings kan, ke tempatnya Dr. Richard. Mana promonya bagus-bagus terus lagi kan. Sama bintang tamunya keren-keren lagi kan. Iya. Promo lah, gue main skateboard kan, sebelum main skateboard minum Holy Wings dulu guys. Lu masih bisa main skateboard? Kayak gini? Masih dong. Kayak gimana caranya? Caranya gue pakai tongkat mainnya. Bisa? Bisa, di dunia cuma ada 5 orang. Hah? Numbo dong main skateboard? Enggak. Gue main skateboard bener-bener kayak orang normal malah. Ngeliat tracknya, nggak ngeliat bos. Iya, jatuh dong. Pakai tongkat nggak jatuh. Makanya banyak yang nggak percaya gue buta setelah mereka ngeliat gue main skateboard. Karena bener-bener gue kayak orang normal dari cara gue ngambil posisinya, landingnya, ngetriknya, gue ngelakuin trik juga. Ya ada tuh, seru lihat aja Dr. Richard. Oh iya? Iya. Tapi nggak boleh ada orang dong. Kalau ada orang lu numbur dong. Ya orang yang harus paham. Biasanya kalau gue datang ke skateboard, nih mikir semua ya. Mereka si anjing datang lagi ngulik. Si buta datang. Dia yang ngomong diri dia sendiri ya, bukan gue ya. Ya gue benar-benar ngeloncatin 5 anak tangga, main table, main ombak beton. Oh masih main kayak gini ya? Masih. Di dunia cuma 5 orang dok. Satu-satunya gue di Asia Tenggara. Brand Ambassador masuk, Holy Wings, come on. Yang bertaruh cewek. Numbur nggak? Numbur apa? Kalau nabrak numbur itu apa? Bahasa Palembang. Oh, bahasa Palembang. Serius? Aku baru tahu kalau numbur itu bahasa Palembang. Anda orang Palembang, bukan orang Jakarta. Enggak, numbur itu orang Palembang ya? Iya. Numbur sama. Sedangkan gue numbur tuh numbur gini. Enggak, numbur tuh bab gitu. Oh, nabrak. Oh, itu nabrak. Iya, nabrak. Kalau Aku baru tahu loh itu bahasa Palembang. Mohon maaf ya. Itu yang viral. Yang mana Aduh, nih? Mana? Ini pakai dia pakai tongkat ya. Oh iya, dikosongin. Kosongin. Obatnya buat ngecek ini. Ya, untuk ngecek si tracknya. Jadi muscle memorinya masih ada. Betul. Oke. Good. Satu-satunya di Asia Tenggara. Lo mau ngapain nih kalau sudah kayak gini nih? Kalau udah kayak gini, gue datang ke Dr. Richard, terus Dr. Richard ngebiayain gue ke Amerika bertanding sama yang buta di sana. Gue mah nggak nangis-nangis. Ayo dok, support gue gitu gue mah. Lo bisa menang nggak? Jangan ragukan gue dok, lu lihat aja konten-konten skateboard gue. Nih, ini buktinya tuh, sepatunya habis kan tuh. Nah ini buat ngesek-gesek si hamplasnya itu kan. Tapi lebih rame yang sedih-sedih. Betul, ya itu makanannya Indonesia masih sedih-sedih. Iya. Kalau yang karya ini gue main skateboard dok, views 1.000, 2.000. Gue bikin yang berbau komedi dan sedih jutaan yang nonton. Ya dan gue aminkan itu dan gue harus paham memang Indonesia suka yang kayak begitu. Ya. Tapi gue kesini, gue selalu tuh kemana diundang ini gak akan kalian bisa bikin gue nangis. Apa sih menurut lo apa pesan yang pengen disampaikan dengan Tuhan mengambil penglihatan lo? Oh thanks God. Cuma itu doang, terima kasih. Karena di awal gue memang lah gak nerima, menyesal ya kan. Tapi setelah gue jalani, gue terima keadaan, wah gift-nya banyak ya. Kalau gue gak buta, kita ngomongin ini ya dok ya. Kalau gue gak buta, gue gak di sini dok. Oke. Kalau gue gak buta,
Gue nggak jadi satu-satunya skaters tunanetra di Asia Tenggara. Oke. Kalau- Pasti ada pesannya. Iya. Dan kalau gue nggak buta, gue nggak bisa ngasih impact baik untuk orang-orang berhenti konsumsi alkohol. Mungkin Walaupun lu masih belum mau berhenti merokok. lagi bawa gue ke Holy Wings, gue bilang berhenti gue ngerokok. Iya, gue berhenti ngomong dengan tim ya. Eh, Belum tentu terima tapi. Saham gue kecil bro. Anjir, saham lu kecil juga. Dok, kecilnya Holy Wings, Bang. Iya. Ini lo kasih pesen deh untuk yang masih sering minum. Jangan galak-galak tapi kesian loh. Holy Wings itu turun lagi omset ya. Jangan minum Holy Wings. Kalian jangan minum alkohol di tempat lain selain Holy Wings. Jadi kalau pengen buta harus ada andil Holy Wings. Tapi dok sedikit aja, sedikit doang nih ya. Gue begini, dengan cara ngomong gue begini, setelan gue begini, gue cacat atau disabilitas, gue pengen merubah perspektif orang-orang, sudut pandang orang-orang kepada disabilitas tuh semuanya nggak harus dikasihanin, semuanya nggak harus dapat duit dengan air mata dulu. Nggak harus menjual cerita sedih dulu. Kita buktikan, apakah dengan gaya gue kayak begini, Dr. Richard akan memberikan sesuatu kepada kita guys. Masuk. Mari kita tutup podcast ini dengan bismillah. Dan